Mulane keyakinan kula, nanti kula ketemu pangeran niku keyakinan kula, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah. Status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujud. Yang status sholatnya aja nggak benar, kok ini diikhlaskan, diikhlas nombahin, nggak ada. Itu kan seperti sodako. Sodako itu pakai harta, hartanya halal, baru disodakohkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal, atau nggak ada sama sekali, sementing ikhlas ya. Itu ikhlas nombamu. Sementing mulang ikhlas, mulangnya apa yuk ikhlas. Kalau terangkan ya, terus kalau dalam ulumul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhiru manazala. Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasikh, mana yang berstatus apa? Mansukh. Meskipun seperti itu juga harus ada aturannya. Misalnya ada dua ayat bertentangan secara makna. Potensinya hubungannya itu mutlak muqayyad atau mujmal mubayyan atau am dan khos. Jika ditakwil itu nggak bisa, maka mau tidak mau dianggap nasa mansukh. Nah, untuk memastikan nasa mansukh itu harus mengetahui tanggal dulu mana. Nah, sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan apa? Mansukh. Ketentuannya tidak akan apa? Mansukh, tidak akan dinasah. Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu. Ini turun di Jirona, ini turun di Makkah, ini turun di Madinah. Nah, wattaqu yauman turja'una fi illallah itu banyak ulama yang mengatakan setelah itu Nabi itu hanya 86 hari. Apalagi secara makna sudah napa wattaqu yauman turja'una fi illallah. Jadi wattaqu lan wedya sira kabeh yauman ing siji dina sing turja'una kang bakal den balekno sira kabeh fihi ing dalem ya, itu sudah jelas mengarah ke wafatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada saja ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Ya niku mikirin niku Allah ngutus Nabi itu tentu tugas. Nah, di mana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai. Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira al yauma akmaltu lakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena cara pandang gimana? Nabi jadi rasul itu kan tugas. Di mana-mana tugas itu kalau sudah sempurna ya napa berakhir. Sehingga ayat itu dianggap isyarat napa akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane keyakinan kula, nanti kula ketemu pangeran niku keyakinan kula, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikih. Ya, tema-tema apa? Fikih. Ayat sebelumnya kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzi terus wal munkhaniqatu wal mulqatu terus wan natihatu wa ma aklasabu ila ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil aslam. Terus dalikum fisqo, terus al yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Terus al yauma akmaltu lakum dinakum. Niku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah. Status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujud. Yang status sholatnya aja nggak benar, kok ini diikhlaskan, diikhlas nombahin, nggak ada. Itu kan seperti sodako. Sodako itu pakai harta, hartanya halal, baru disodakohkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal, atau nggak ada sama sekali, sementing ikhlas ya. Itu ikhlas nombamu. Sementing mulang ikhlas. Mulangnya apa yuk ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas. Kiai apa yuk. Mau diikhlaskan apanya coba. Jadi perangkat fikih itu jelas ya.
Nah kelirunya kita, kenapa kok gak sampai konangan kalau ayat itu fikih? Ya mergo hafal Quran, ngerti-ngerti dalil al yauma akmaltu lakum. Iku cara ketemu wong nahwu itu dalil kriminal. Wong al yauma iku dzaraf iku dia ta'alluq. Ya ora ono wong takok. Wong pancen padha ora isane. Mestine ana wong dalil al yauma takok mbah niku dzaraf, Mbah. Kok ujug-ujug dzaraf kok ning ngarep ono cara nahwu coba. Bisa dzaraf di depan. Tidak bisa, dzaraf itu butuh ta'alluq. Ta'aluk itu mesti mendahului darah. Ucuk-ucuk dalil kok al-yauma ing dalam iki dino. Ing dalam dari apa? Tapi baru kayak bodoh bareng-bareng ya aman wae. Mane bodoh kan seneng wong bodoh. Ngetra itu mau seneng. Ya misalnya sampean goblok ya ana dalile subhanaka ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya. Karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza semua pasti ada hikmahnya. Nanti kalau bingung bodoh ya rawani ngenyek, SPP ono hikmah. Nah, pertanyaannya itu begini, andaikan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Terus wal mauqudatu wal mutarad diatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusufi wa antastaqsimu bil asya. Itu tentang fikih semua. Setelah fikih selesai, Allah ngendikan gini, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw. Itu ayat favorit saya. Allah ngendikan al yauma ing dalem iki dina, ya isa wis dadi putus asa. Ya isa itu fi'il madhi. Ya memang yaknya itu yak balungan kalimah. Ya isa yai asu. Al yauma ing dalem iki dina ya isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kabeh. Hari ini orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam. Karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam wis bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi ibarat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kemana? Wis bakas aksesoris. Halal haram makruh khilaful. Agama lain masih bakas pangeran itu sapa to? Telu apa siji? Nak telu iku sing anake sapa, sing bapake sapa, ojo diskusi. Islam wis bakas. KRT, KRW pokoknya sudah detail. Kiai alternatif, kiai tenan, kiai debutan, sudah lengkap itu sudah. Ketika mangane sing sitok ijek bakas pokok Islam wis bakas detail. Makanya Allah begitu bangga ngendikan kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat. Fussilat itu ditafsir. Ibarat rumah itu sudah detail, pintu sebaiknya di mana, tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Lho wong iku nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kowe lagi sugih anyaran. Duwe mobil wis seneng asal mobil. Gak mikir aksesoris, gak mikir. Bensin ta solar wis ora mikir, wong di mobil alhamdulillah. Pokoknya takokane rime blong ta ora ngono tok. Tapi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah detail. Bakasan esmetik sama manual itu baik mana. Sudah detail. Nah, Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masailul halal wal haram. Sama tak cerita nih, agama lain itu tidak punya konsep tolak. Ya kalau kawin ya harus selamanya. Islam itu detail. Saking detailnya kadang ya rontok saenake. Tapi mau baru kayak bodoh, alhamdulillah dan kalau nu syukur. Mau sampai nes bodoh lah serapopo. Wong sapi pinter-pintere wong cara pangeran ya tetap bodoh. Jadi aku muni bodoh kalimatu madkhin ora kalimatu dzammin wis pancen wis. Lan kula niku ngelem kiai yo biasa, ngritik yo biasa, wong paling hukumku ora penting, sing penting hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedhei. Kawin cara Islam itu saking detail. Nak mbok rungokno yo ana ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Misal aku ngawekno hamdan uzawi juga alama amaraka wa bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihim bisa. Jajal mbok rungokno umpama wong ora bodho, iku ora mantel kalimat iki. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho iya kan artinya kan uzawi juga alama amaraka wa bihi.
kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakin bima'ruf, nak masyarakat dia terus, atau tasrihim, nak tepak ya pegatan. Tapi nak terus ya sing apik, nak pegatan, sing apik. Pegatan apik orang bawa dunia, orang tak dunia wis pegatan. Coba orang habis ngetakno dunyane mertua lagi pegatan elek. Itu coba andekan itu orang paham semua. Mesti kan wong urung-urung kok sebakas. Tapi barokah ra paham. Amin. Jadi betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kowe nyesal lu lha opo barokah ngono itu. Coba umumnya kiai kalau ngakatkan gimana coba? Seperti tadi kan? Coba saya artikan, uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ngatasi perkara. Amar kang perintah kang sira sapa Allah. Oke tak kawekno jange sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim, yaitu ngeker kelan apik, mesti nikah terus. Au tasrihin to megat, engko nak megat yo. Lah tasrih biasan kira-kira nek dadi manten sugih ya pegatan tapi aja ngetekno donyane sik. Nah. Karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu. Kalau nggak terus ya pegatan, daripada kaget di belakang, dia diomongkan dulu di depan. Loh, di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan? Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau bisa semuanya ada alternatif. Kawinnya gitu. Nggak orang pegatan segawe alternatif. Nggak ada gitu maksudnya. Wah seneng kamu nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten. Kulo bolak-balik dijampami tiyang Jogja napa tiyang Jakarta, tiyang Surabaya. Gus kula tak nulis buku jenengan. Ya tapi tetap bukumu wong sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top, wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun, aku sing ngomongnya ra tau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikirane ngono, iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko, memang apa? Jadi wong alim gak wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng, sing wong ayune bocah kok lucune ngono. Wong alim ya. Kalau kadang didudono tiang-tiang. Didudono tiang-tiang. Gus ini ada buku tentang jenengannya, ada WA tentang jenengan. Lho aku sing duwe awak wae ora dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi-ndi ku piye. Wis tangan-tangan wis kaya wong ayu ngono. Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Senang. Sing ayu nganggepe lucu. Tak anggap wong latihan. Jadi wong sing nulis tentang kula sing ora bener tak anggap wong latihan urip ngono wis ora usah. Tapi itu memang mau ndak mau. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kezaliman sama sekali. Karena pakai nakirah. Iman yang tanpa zalim sama sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul amnu. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat, zalim itu wa tusya fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu yang tidak pada maka mereka bilang ayuna lam yazlim nafsah. Wah kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah, siapa sih yang nggak pernah zalim? Terus Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun, sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma qaulallahi ta'ala, yaitu dawuh Luqman Hakim, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Enggak, maksudnya bukan dolim batu syek fi ghairi mahal ya, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Nah saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung gak? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan.
Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayangno wong wedok sing semlohe sing menarik kok gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi era wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan. Itu dianggap ajaran sesat. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Paham terus kalau maksudnya? Seneng dunia kayak ngoten. Zaman sahabat, itu banyak sahabat sing seneng dunia. Tapi wong soleh, senengnya dunia juga perangkat kebaikan. Wong syarati jihad wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Sehingga wong darani seneng dunia itu ora ep. Wong perangkat kebaikan. Begitu juga senang perempuan. Dulu itu enggak karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bila